هداية FM، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, puji dan syukur kepadanya Jalla wa Ala. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk menyimak sebuah kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haikal Basharahil LCMA hafizahullahu ta'ala dari bahasan kitab Bulughul Maram. Dan kali ini masih membahas tentang hutang piutang yang disampaikan secara Zoom. Dan kita memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nantinya. Dan ikhwatal iman, para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti biasa di sesi kedua nantinya jika memungkinkan dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, kita akan berinteraktif ya seputar pembahasan maupun permasalahan lainnya tentang dinul Islam. Silakan kirimkan untuk pesan WhatsApp di 081175454444 ya, atau Anda juga nanti bisa bergabung melalui telepon di 08117530.000. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil MA hafizahullah. Kita sapa. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimahillah wa yakum, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, segera kita simak. Dan kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkura ma'jura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masih masuk pada masalah utang piutang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul al-mutawaffa alaihi ad-dain فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين
min anfusihim faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari faman mata wa lam yatruk wafa'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayat yang masih mempunyai utang. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dia memiliki sesuatu untuk membayar utang tersebut? Jika si mayit mempunyai harta untuk membayarkan utangnya, beliau akan mensolatkannya. Namun jika tidak, maka beliau akan bersabda, kalian saja yang mensolatkannya. Setelah Allah memberikan kepada beliau berbagai kemenangan, maka Nabi SAW bersabda, aku adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai utang, maka akulah yang akan membayarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, barang siapa yang meninggal dan dia tidak meninggalkan apa-apa untuk membayar utang-utangnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini tentu saja adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya negara atau sebuah lembaga boleh dia menjadi penjamin atas utang seseorang. Di sini dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW beliau sebagai seorang pemimpin, maka beliau menjamin pelunasan utang-utang sahabat tersebut, bahkan utang-utang seluruh kaum muslimin yang wafat sementara mereka memiliki tanggungan hutang. Maka kata para ulama, ini disebabkan karena adanya uang yang melimpah di baitul mal. Baitul mal itu adalah kas negara. Dan para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya negara wajib mengambil utang rakyatnya kalau seandainya negara tersebut diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mungkin kita bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hadis Abi Qatadah yang disebutkan bahwasanya hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan bahwasanya ada seseorang yang meninggal kemudian dia tidak bisa melunasi utangnya. Kata Nabi SAW, ketika tidak ada yang menjaminnya, kata Nabi SAW, maka saya tidak mau menyolatkan. Kemudian ketika ada yang menjaminnya, maka kata Nabi, baru dingin kulitnya. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, kenapa Nabi SAW pada saat itu tidak menjamin? Ada seseorang sahabat meninggal memiliki utang, kenapa Nabi tidak menjaminnya? Maka dijawab oleh para ulama rahimahullah ta'ala, maka pada saat itu Baitul Mal tidak seperti saat ini. Baitul Mal dalam kondisi kosong hartanya, atau belum terjadi futuh, penaklukan kota Mekah. Ya, belum terjadi penaklukan kota Mekah. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau si mayit itu dia meninggal kemudian menyisakan ada utang, maka hal yang pertama yang harus dikerjakan oleh ahli waris adalah melunasi utang si mayit. Setelah apa? Setelah pengurusan jenazahnya selesai. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, yughfar lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Kata Nabi SAW, akan diampuni semua dosa orang yang mati syahid selain utangnya. Maka dari hadis yang mulia ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama adalah wajib hukumnya bagi keluarga si mayit, orang yang meninggal, untuk bersegera melunasi utangnya. Jadi wajib bagi keluarga si mayit untuk yang meninggal untuk segera melunasi utang-utangnya. Tidak boleh warisan itu dibagi kalau utang mayit itu belum selesai. Jadi warisan itu adalah dibagi kapan? Ketika sangkut paut dengan mayit ini selesai semua. Utang piutangnya, wasiatnya, semua. Barulah warisan itu dibagi. Dan sangkut paut yang terbesar bagi si mayit adalah setelah penyelenggaraan jenazahnya adalah utang piutangnya.
Maka ini ada kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan utang piutang si mayit. Terus bagaimana Ustadz kalau si mayit itu tidak memiliki harta dan memiliki utang? Maka kita katakan apakah wajib ahli waris itu melunasi utangnya? Kalau dikatakan wajib, tidak. Tetapi hendaknya ahli waris yang diluaskan hartanya oleh Allah, hendaknya dia melunasi. Tapi kalau seandainya tidak melunasi, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Dan di sini menjadi tanggungan bagi negara. Wajib negara melunasi kalau seandainya baitul mal, kas negara itu melimpah. Wajib dia menanggung utang orang miskin tersebut. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Dan ini bisa kita lihat dari pertanyaan beliau kepada sahabat ini. Kata Nabi, apakah yang meninggal ini, kata Nabi, punya harta untuk melunasi utangnya? Lihat, Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu, Nabi tidak akan bertanya kepada sahabat ini. Ya, kalau Nabi tahu dia punya uang, punya harta, Nabi tidak bertanya. Tapi ketika Nabi bertanya, apakah dia punya uang, punya harta untuk melunasi utangnya? Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu perkara gaib. Dan perkara gaib itu merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah ayat, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu. Sesungguhnya Allah itu memiliki kunci-kunci gaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Karena gaib itu memang memiliki khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mengklaim dia mengetahui perkara gaib, maka dia telah berbuat kufur. Dia telah berbuat kufur. Kenapa? Karena menandingi Allah dalam hal perkara ilmu gaib. Karena itu khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dukun itu, kahin, dukun itu hukumnya adalah hukum perdukunan itu kufur, keluar dari Islam. Karena dia dukun itu mengaku mengetahui perkara gaib. Mengaku mengetahui perkara gaib, sehingga dia kufur, keluar dari Islam. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Dan kita tahu Nabi SAW orang yang sangat dermawan. Ya, bahkan ada sebagian Arab Badui minta yang begitu banyak dikasih oleh Nabi SAW. Kemudian di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini adalah kalau si mayit itu punya utang, kemudian ahli waris ingin melunasi utang si mayit tersebut, tapi mereka melunasi dengan uang zakat, boleh apa tidak? Contoh misalnya, ada si fulan meninggal, anaknya yang bernama Abdullah misalnya ingin melunasi utang ayahnya, tapi dia pakai dengan menggunakan uang zakatnya dia. Dia kebetulan punya uang zakat yang banyak, 50 juta misalnya, utang ayahnya 40 juta. Dia pakai dari 50 juta uang zakat itu untuk melunasi utang ayahnya. Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh, kata para ulama rahimahullah ta'ala. Maka tidak boleh melunasi utang mayit dari harta zakat. Dan ini pendapat jumhur ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita tentang wajibnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang mengerjakan, maka jatuh kewajibannya atas sebagian yang lain. Tapi kalau seandainya tidak dikerjakan oleh satu orang pun, maka jatuhlah dosa itu kepada semuanya. Dan sholat jenazah itu disyariatkan berjamaah. Sholat jenazah itu disyariatkan berjamaah. Apakah boleh sholat jenazah itu dilaksanakan sendiri-sendiri, Ustadz? Ya, jawabannya boleh saja, tapi menyelisih sunnah Nabi. Maka sholat jenazah itu afdalnya dilaksanakan berjamaah. Walaupun kita tahu Nabi SAW beliau meninggal disolati secara sendiri-sendiri. Nabi ketika meninggal tidak disolatkan secara berjamaah. Tapi Nabi SAW ketika beliau meninggal disolatkan sendiri-sendiri oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bolehnya menjamin atau menanggung utang si mayit. Di sini dalam hadis ini yang menjamin dan yang menanggung utang si mayit adalah Nabi SAW, karena beliau sebagai seorang pemimpin.
Dan sudah kita jelaskan tadi kenapa Nabi menanggung utangnya si mayit ini, karena pada saat itu kas baitul mal, ya, kas negara pada saat itu lagi berlimpah. Kenapa? Karena banyaknya negara-negara yang ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka membayar zityahnya banyak. Harta ghanimah, rampasan perang juga banyak. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi haddin rawahu al-Baihaqi bi isnadin dhaif. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan juga kakeknya, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang boleh menanggung hukuman orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Umar bin Abi Umar. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Umar ibn Abi Umar. Umar ibn Abi Umar ini disebut oleh para ulama adalah seorang rawi yang majhul. Namanya Umar bin Abi Umar Al-Kulai. Dia seorang rawi yang disebut oleh para ulama majhul. Tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Artinya ulama tidak mengenal dia. Dan kalau ada rawi yang disifati bahwasanya dia ada rawi yang majhul, maka menunjukkan hadisnya adalah hadis yang lemah. Dalam hadis yang mulia ini menerangkan bahwasanya tidak ada kafalah, tidak ada jaminan ataupun tanggungan dalam perkara hudud, dalam perkara had. Hudud itu seperti hukum rajam, hukum rajam bagi orang yang berzina, hukum cambuk bagi orang yang menuduh berzina tanpa ada bukti, hukum qisas atas tindak pembunuhan, hukum potong tangan akibat orang itu mencuri, ya. Maka itu disebut semuanya dengan hukum hudud, ya. Maka kata para ulama, maka tidak mungkin adanya kafalah menanggung hukuman tersebut, ya, oleh pihak penjamin, ya. Tetapi kafalah itu bisa berlaku dalam hukum muamalah maliyah, dalam hukum praktek harta benda, maka kafalah itu bisa berlaku. Taib. Kita punya istilah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kita punya dua istilah, kafalah dan dhamin. Ada dua istilah kafalah dan dhamin. Banyak orang tidak bisa membedakan dua istilah ini. Saya akan berusaha membedakan dua istilah ini. Dhamin itu adalah orang yang menanggung hutang, menjamin bahwasanya dia menanggung hutang. Itu disebut dhamin, yang menjamin menanggung hutang. Contoh misalnya, saya katakan kepada seseorang, si fulan kata saya akan nanggung hutangnya. Saya akan menjamin hutangnya. Ini disebut dengan apa? Dhamin. Adapun kafil atau disebut dengan kafalah, kafil itu adalah orang yang menjamin, mendatangkan, ya, orang yang berhutang tersebut, ya. Jadi dia menjamin, fulan berhutang sama Anda, saya menjaminnya. Dia tidak akan kabur. Saya akan mendatangkan dia di hadapan Anda kalau seandainya dia failit. Jadi kafalah itu dia mendatangkan orangnya. Sehingga dia menjamin bahwasanya orangnya tidak kabur. Dan dia bertanggung jawab. Kalau dia kabur, dia akan mencari, mendatangkan. Ya. Dari sini kita sudah bisa membedakan beda antara dhamin dan beda dengan kafil. Ini dua hal yang berbeda. Nah, perbedaannya apa? Kalau dhamin, dia menjamin akan membayar utang. Kalau seandainya orang itu pailit, tidak bisa dibayar, dhamin mengatakan, saya akan membayar hutangnya. Ini dhamin. Adapun kafil dia menjamin untuk mendatangkan orang yang berhutang. Kalau orang itu kabur, orang itu lari misalnya, maka kafil ini dia bertugas, berkewajiban untuk mendatangkannya. Yang kedua, perbedaannya,
Kalau seandainya orang yang berhutang ini meninggal, Bapak Ibu, orang yang berhutang ini meninggal, si A berhutang kepada si B. Si A ini meninggal. Si C penjamin si A. Si C ini adalah domin, misalnya penjamin hutangnya. Si D ini adalah kafil, misalnya, yang menjamin akan mendatangkan orang. Tiba-tiba si A meninggal. Maka, apakah utang si A itu lunas kepada si B? Jawabannya tidak. Maka kita suruh yang menjamin tadi, yang si C tadi yang menjamin utangnya, dia yang melunasi. Terus yang si D, Ustaz? Si D tidak. Si D itu apa? Dia kalau mati orang yang terhutang, selesai dia. Dia terbebas dari jaminan. Terbebas dari kafil. Jadi kalau saya mengkafil seseorang, ternyata orang yang meninggal. Apakah wajib lagi saya hadirkan? Tidak. Sudah meninggal. Maka saya sudah selesai. Ya, sudah selesai tanggung jawab saya. Tapi kalau dhamin yang penjamin ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, tidak selesai. Orang yang meninggal, utangnya belum lunas, Anda yang melunasi. Karena Anda yang menjamin. Kemudian, para ulama mengatakan, dan seperti itu pula, boleh menjamin orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, seperti kasus yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, maka kita sebagai penjamin boleh. Si fulan meninggal, saya katakan, saya akan melunasi utangnya. Kuburkan dia, saya akan melunasi utang. Boleh kita menjamin utang orang yang sudah meninggal. Tapi kafil itu tidak boleh menjadi kafil bagi orang yang sudah meninggal. Ada orang meninggal sudah ada utang, saya katakan saya kafilnya. Maka tidak ada lagi kafil dalam masalah ini. Kenapa? Karena kafil itu menghadirkan orangnya. Orangnya sudah meninggal. Maka tidak berlaku lagi hukum kafil di sini. Kemudian, ya, boleh kita, di antara perbedaannya, yang keempat, boleh kita, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, menagih utang itu kepada penjamin walaupun yang berhutang ada. Si B misalnya menagih utang si A kepada si C karena si C penjaminnya. Walaupun si A itu ada di hadapan si B. Tapi si B tetap menagih kepada si C karena si A nggak bayar. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa. Karena konsekuensi ketika si A nggak bisa bayar, C yang bertanggung jawab. Dia yang harus apa? Membayar hutangnya. Tetapi kafil tidak demikian. Anda tidak boleh menagih utang kepada kafil. Anda bilang, wahai kafil, ini tidak bayar utang gimana toh? Ya gimana sih ini nggak bisa bayar utang? Kamu saja yang bayar. Padahal orangnya ada. Orang yang berhutangnya ada, tidak lari, ada di hadapan pemberi utang. Tapi pemberi utang nagihnya kepada siapa? Kepada kafil. Maka kita kan tidak boleh. Karena kewajiban kafil adalah menghadirkan orangnya, bukan kewajibannya melunasi utangnya. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimallahu taala, kalau seandainya seorang kafil ini nggak bisa dia menghadirkan orangnya, dia menjamin tadi, Ustaz, saya yang jamin orang itu nggak bakal kabur. Ya, saya beriltizam, saya serius untuk menghadirkan orang tersebut, berazam untuk menghadirkan orang tersebut. Ternyata qadarullah orang yang berhutang ini kabur. Boleh tidak yang punya uang menagihnya kepada kafil? Jawabannya boleh. Jika kafil tersebut tidak bisa menghadirkan orang yang kabur tersebut, tidak sanggup, dia nyerah. Sudah saya nyerah nih. Saya tidak sanggup lagi nih, ya, mendatangkan orang yang lari ini. Maka kita katakan, kalau begitu Anda yang melunasi utang. Anda melunasi utangnya. Kenapa demikian? Karena Anda berjanji menghadirkan orangnya. Ketika Anda tidak bisa menghadirkan orangnya, berarti Anda yang harus melunasi utangnya. Ya. Nah, ini diantara perbedaan antara kafil dengan perbedaan dhamin. Sama-sama menanggung, tapi dhamin itu adalah menanggung dari sisi hutangnya. Kafil itu adalah dia yang menjamin akan mendatangkan orang yang berhutang agar dia tidak kabur. Baik. Kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab syarikah wal wakalah. Bab tentang masalah syarikah
dan juga bab yang berkaitan dengan wakalah, yaitu perwakilan. Ya. Syarikah itu apa sih? Syarikah kata para ulama ya bisa juga dibaca dengan syirkah. Kerjasama atau persekutuan dalam sebuah kepemilikan, ya, atau persekutuan dalam akad jual beli. Ya, jadi syarikah ini persekutuan dalam kepemilikan atau persekutuan dalam akad jual beli. Adapun wakalah artinya adalah perwakilan. Seseorang ya, menempatkan orang lain pada posisinya untuk melaksanakan suatu urusan. Jadi seseorang menempatkan orang lain pada posisinya untuk melaksanakan suatu urusan. Maka ini disebut dengan wakalah. Ya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan wakalah. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana salisu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berkata, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang saling bekerja sama, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika di antara mereka ada yang berkhianat, maka mereka aku tinggalkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Walid Abu Hayyan At-Tamimi. Walid Abu Hayyan At-Tamimi ini Walid Abu Hayyan At-Taimi ini disebutkan oleh para ulama majhul. Tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, ya. Oleh karena itu para ulama rahimallahu taala melemahkan hadis ini. Hadis ini disebut juga oleh para ulama dengan istilah hadis qudsi. Yang mana hadis ini menjelaskan anjuran agar orang itu bersikap amanah dan komitmen dalam kerjasama bisnis. Ya. Karena kalau orang itu tidak amanah, tidak komitmen, tidak loyal, maka mustahil kedua belah pihak tersebut mendapatkan keberkahan dan keuntungan dari perniagaannya. Ya. Karena sifat khianat ya sifat yang sangat tercela, ya. Karena lawan amanah itu adalah khianat. Dan khianat ini merupakan sifat yang tercela, yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Ya. Walaupun yang Anda khianati itu misalnya orang non-muslim, orang yang berbeda agama dengan Anda, maka tidak boleh. Ya. Sampai dengan orang kafir pun haknya harus kita berikan. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebencian kalian pada suatu kaum ya, menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berkeadilah kata Allah, karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama rahimallahu taala, jika salah satu pihak berkhianat, tidak amanah, maka Allah akan meninggalkan mereka, ya. Dan yang berdosa di sini siapa? Yang berkhianat. Yang terhapus keberkahannya di sini yang mana? Yang berkhianat. Jadi yang dibenci di sini siapa? Yang berkhianat. Oleh karena itu para ulama rahimallahu taala menjelaskan pentingnya seseorang ketika dia kerja sama dengan orang lain, hendaknya 3 hal ini dimiliki, yaitu bersifat amanah, loyal, dan komitmen. Dan subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar radio Hidayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya manusia itu kalau dia memiliki 2 hal saja
dalam kehidupan dunianya, maka insya Allah kehidupan dunianya ini akan aman. Insya Allah. Apa itu? Orang itu punya sifat amanah dalam bekerja, dalam berusaha, amanah. Dia punya sifat amanah. Ketika dikasih jabatan, dia amanah. Yang kedua, orang tersebut punya skill, punya kemampuan untuk berusaha, atau dia punya ilmu. Dia ahlinya dalam bidang tersebut. Dia punya skill. Maka siapa saja punya skill di dunia ini, insya Allah dia dimudahkan untuk mendapatkan dunia. Dimudahkan dia untuk mendapatkan dunia. Amanah dan punya skill. Ya. Tapi yang paling susah diwujudkan itu adalah amanah ini. Sifat amanah ini susah untuk diwujudkan. Karena manusia banyak godaannya. Digoda dengan uang. Sedikit saja dia goyah amanahnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala ketika mereka berbicara tentang masalah syarikah, kerjasama, maka mereka membagi kerjasama itu dengan dua jenis. Syarikah itu dengan dua jenis. Ada namanya syarikatu amlak, ada namanya syarikah uqud. Syarikah amlak, apa itu syarikah amlak? Ya, yang berkaitan dengan kepemilikan, seperti properti, seperti perusahaan, seperti mobil dan semisalnya. Maka itu kerjasama pada kepemilikan mobil, kerjasama pada kepemilikan properti, perumahan, kerjasama pada pemilik perusahaan, maka ini disebut dengan syirkatu amlak. Kerjasama dalam bidang kepemilikan. Yang kedua, ada kerjasama yang disebut dengan syirkatul uqud. Kerjasama dengan dari sisi apa? Akad. Seperti apa? Misalnya kerjasama ya dalam menyewakan, ya, kerjasama dalam menjual dan membeli, ya, dan yang lainnya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ya, ini disebut dengan asyirkatu fil uqud. Syirkah fil uqud. Dan para ulama rahimallahu taala, kepemilikan atau yang disebut para ulama mengatakan kepemilikan atau kerjasama, kata para ulama, bisa itu ya dengan tenaga tanpa harta, bisa juga kerjasama itu dia menggunakan hartanya tanpa tenaga, bisa juga kedua-duanya. Oleh karena itu para ulama membagi syirkah kerjasama ini dalam bentuk 5 macam. Ditinjau dari sisi modal dan amal. Maka para ulama rahimallahu ta'ala membagi syirkah ini ada 5 macam. Yang pertama, kata para ulama rahimallahu ta'ala, adalah seseorang dia bekerja sama harta dan amalnya. Jadi dia punya uang, dia punya modal, yang satu juga punya uang, punya modal, kemudian sama-sama membangun perusahaan. Saya dan fulan misalnya, saya punya modal 10 juta, si fulan punya modal 10 juta, kemudian kami kongsi bekerja sama membangun sebuah perusahaan misalnya dari uang 20 juta tersebut. Maka ini disebut dengan kerjasama al-a'yan atau disebut dengan syirkatul inan. Ya afwan, disebut dengan istilahnya syirkatul al-inan. Yang kedua, ada orang itu punya harta tapi dia tidak ikut andil dalam menjalankan bisnis. Tapi dia sekedar pemodal saja, ngasih uang sudah selesai. Yang satu nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya uang, tapi dia punya skill, punya keahlian, tapi modal tidak ada. Yang satu memberikan skillnya, yang satu memberikan modalnya. Maka inilah yang disebut dengan istilahnya mudharabah. Jadi mudharabah itu
Satu pihak punya uang, pihak yang lain tidak punya uang, tapi dia punya skill. Maka ini disebut dengan istilahkan oleh para ulama dan istilah mudharabah. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut tidak punya harta, tidak punya harta, tapi dia punya kedudukan. Dengan kedudukan tersebut, dia menggunakan kedudukan tersebut untuk berbisnis. Ya. Contoh misalnya, dia adalah seorang misalnya yang dikagumi di tengah-tengah masyarakat. Seorang yang dianggap mungkin orang yang alim dan semisalnya. Dia harta tidak ada. Tapi kalau dia berdagang, ya, kalau dia mengelobi sesuatu, orang akan memenuhi apa yang dia minta. Kenapa? Karena kedudukannya. Sehingga Anda berbisnis dengan orang tersebut, ya dengan apa? Dengan kedudukannya. Ya, maka ini disebut dengan, kata para ulama, kerjasama dengan wujuh, atau disebut dengan syirkatu al-wujuh. Kemudian ada orang, ya, dia tidak punya modal, tapi dia punya skill. Yang fulan punya skill. Akhirnya pun mereka dua bekerja sama dengan skill yang mereka miliki, mereka berusaha dan mereka berhasil. Makanya disebut dengan syirkatul abdan. Kerjasama dengan skill yang dimiliki. Ini disebut dengan syirkatul abdan. Dan yang kelima adalah menggabungkan semua yang empat tadi, yang disebut oleh para ulama dengan istilah syirkah al-mufawadah. Diistilahkan oleh para ulama dengan istilah syirkah al-mufawadah. Menggabungkan lima hal tadi. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anis Sa'ib ibni Yazid al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu, annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah. Faja'a yawm al-fathi faqal marhaban bi akhi wa syariki, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia adalah mitra kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Dia mendatangi beliau pada hari penaklukan kota Mekkah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamat datang saudaraku dan mitra kerjaku." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Nabi SAW menunjukkan akhlak yang sangat mulia dan etika yang sangat agung dalam bermuamalah. Ya. Beliau SAW memuliakan mantan rekan kongsi beliau pada masa jahiliyah dulu, yaitu siapa? Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi. Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, sahabat yang masuk Islam pada pendaklukan kota Mekkah. Jadi dia termasuk sahabat yang agak akhir memeluk agama Islam. Dan Nabi SAW menyambutnya dan memuliakannya. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah kerjasama berkongsi dengan dia dalam perkara muamalah. Ya. Dan Nabi SAW ingin membalas kebaikan, ya, sahabatnya tersebut dengan kebaikan. Ya. Kata para ulama rahimallahu taala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, pertama, perkongsian di zaman jahiliyah, ya, yang terjadi di zaman jahiliyah kemudian diakui dalam agama Islam, maka tidak masalah. Jadi perkongsian itu sudah ada dalam agama, dalam perbuatan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu mereka sudah melakukan syirkah, melakukan kerjasama dari zaman dulu. Iya. Dan datang Islam membenarkan hal tersebut, makanya tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Bukan agama Islam, ya, bukan berarti setiap ada dari perkara jahiliyah itu haram, enggak.
Ini salah satu contoh muamalah yang ada di jahiliyah di dalam Islam dibenarkan. Dikokoh dalam Islam. Kemudian yang kedua, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, kata para ulama rahimallahu taala, melakukan jual beli itu tidak menurunkan wibawa seseorang. Jadi orang itu kalau dia berjual beli, maka itu tidak menurunkan wibawanya. Itu tidak menurunkan wibawa seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW beliau berkongsi kepada sahabat beliau Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi. Nabi SAW bekerja sama dengan Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi. Kata para ulama, kerjasama yang sebagaimana kita sebutkan tadi ada 5 jenisnya. Maka di antara kerjasama yang penting yang sering terjadi adalah kerjasama syirkah al-inan dan mudharabah. Ini yang sering terjadi. Inan tadi adalah kerjasama di mana dua belah pihak memberikan modal dan memberikan skill, ya, terjun langsung. Mudharabah salah satunya modal, salah satunya skill. Maka kata para ulama, 2 jenis syarikat semacam ini harus ketika kita bekerja sama, maka harus dikatakan pembagian untungnya harus disepakati dengan bentuk persentasi. Tidak boleh pembagian keuntungannya dengan jumlah modal yang ditanam. Contoh misalnya, saya investasi pada seseorang 100 juta. Kemudian kata orang tersebut, saya akan kerjakan ini. Karena saya mau tiap bulannya 20%. Pokoknya dari 1 juta 20%. Kata orang ini, siap. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena persentasi harus diambil dari keuntungan. Bukan dari jumlah modal yang ditanam. Contoh misalnya, saya menanam modal investasi kepada seseorang 50 juta. Kemudian saya katakan saya pengen untungnya 10% dari keuntungan yang bersih. Boleh tidak demikian? Boleh. Kenapa? Karena kalau seandainya rugi, saya tidak boleh menerima untung. Kenapa? Karena rugi. Karena akadnya adalah 10% dari keuntungan yang murni, keuntungan yang bersih. Maka ketika berbisnis itu tidak selalu melalui untung. Kadang bisnis itu sepi, bangkrut bahkan, ya. Maka tidak boleh dia mematok keuntungan itu dari jumlah uang yang dia investasikan. Ya. Tapi keuntungan itu harus dibagi berdasarkan, ya, keuntungan bersih. Bukan berdasarkan jumlah uang yang ditanamkan. Ini penting seseorang memahami masalah ini. Banyak orang ketika berbisnis, ya, kerjasama ini tidak mau rugi. Tidak mau rugi. Dan orang yang punya skill pun kadang dia menjamin bahwasanya kamu akan saya kasih untung terus setiap bulan. Itu juga tidak boleh. Ustadz, bukan saya yang minta, tapi yang menerima dana ini dia yang menjanjikan kepada saya kamu untung terus setiap bulan. Tidak boleh. Berarti itu persyaratannya adalah persyaratan yang batil. Persyaratan yang keliru. Persyaratan yang tidak benar. Terus yang benar gimana? Yang benar adalah bagi hasilnya dari keuntungan bersih. Bukan dari jumlah modal yang ditanam. Karena banyak orang tidak siap menerima kerugian. Banyak orang itu siap menerima keuntungan tapi tidak siap menerima kerugian. Namanya berbisnis, namanya berjual beli, namanya seorang berusaha, ada faktor untung, ada faktor risiko rugi. Ya. Kadang manusia itu untung, kadang bisa jadi dia rugi. Kadang untung terus manusia itu kadang rugi sekali. Kadang banyak ruginya, untung sesekali. Dan sebetulnya jual beli. Maka tidak boleh orang ingin menjamin dia untung terus, itu tidak boleh. Ya, dan itu melanggar kaidah fikih. Ya. Maka ini sering terjadi masalah pembagian keuntungan ini, banyak orang tidak paham, banyak tidak clear. Ya. Banyak orang tidak siap menanggung unsur risiko rugi. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, orang itu kalau baik sama kita, maka itu akan menjadi kenangan tersendiri. Menjadi kenangan tersendiri. Makanya manusia itu kalau dia sering berbuat baik kepada orang lain, dia akan diingat, akan dikenang oleh teman-temannya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW
mengingat ya kondisi Sa'ib ibni Yazid. Ya. Sa'ib ibni Yazid. Ya, Nabi SAW mengingat di masa jahiliyah. Dan Nabi pun teringat dengan kebaikannya. Dan ini juga menegaskan kepada kita, tidak semuanya di masa jahiliyah itu orangnya jelek. Banyak juga dari mereka orangnya baik, orangnya amanah, orangnya komitmen. Banyak orang-orang di masa jahiliyah tersebut. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan tentang masalah fungsi ini, tentang masalah bekerja sama syarikah di dalam muamalah. Mungkin waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan kami undang Anda untuk berinteraktif baik seputar pembahasan maupun permasalahan lainnya tentang Dinul Islam di 08117530.000 untuk layanan telepon dan di 0811754544 untuk pesan WhatsApp. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Ya, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Ya, bisa dimatikan radionya, Ibu. Menyimak lewat teleponnya saja. Ada feedback ke studio suaranya. Iya. Dengan siapa di mana, Ibu? Mbak Allah Pekanbaru. Iya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zikir yang 33 itu, Ustaz, sesudah sholat. Kadang kita kelebihan membacanya, kurang khusyuk lah. Ibu, Atau kekurangan. dimatikan dulu radionya. Menyimak Ya. lewat telepon saja. Ada feedback suara balik ke radio. Jadi suara Ibu kurang terdengar dengan baik. Bentar, Ustaz. Halo. Ya, silakan Ibu diulang. Oh, tentang zikir yang 33 itu, Ustaz. Oh iya. Kan yang sesudah sholat, sesudah sholat ya. Ini Ustaz, kadang-kadang kita ragu apa 33 nih apa udah lewat atau kurang gitu Ustaz. Bagaimana cara kita untuk menyempurnakannya Ustaz? Baik. Terus yang keduanya Ustaz, apa hukum menggerai rambut di dalam sholat Ustaz? Terima Mengerai, kasih, Ustaz. membuka rambut Ibu ya? Membuka rambut apa mengikat? Halo? Mengikat apa membuka rambut? Menggerai rambut di dalam sholat Ustaz. Mengerai ini maksudnya Melepaskan rambut. Melepaskan, ya. mengurai. Iya. Mengurai. Iya. Ya, ya. Gimana? Baik. Ya, ya. Gimana? Iya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau kita ragu misalnya bilangannya tuh 33, apa 32, apa 30, apa 34 misalnya. Bagaimana Ustaz kita melakukannya? Kalau Anda ragu, maka cari keyakinan Anda. Kira-kira Anda yakinnya berapa? Oh, yakinnya 30, ya sudah tambahkan 33. Tambahkan 3 kali lagi 33. Ustaz, saya tidak bisa. Ya, saya ragu-ragu antara 20 atau 25, tapi saya yakin kok. Enggak kurang dari 20, tapi saya bingung, ini 20 apa sudah 25? Maka ambil yang 20. Ambil yang 20. Ustaz, saya blank sama sekali. Tadi saya bingung, apakah sudah berzikir apa tidak? Kalau blank sama sekali, maka diulang dari awal. Tapi kalau seandainya yakin, pernah mengucapkan subhanallahnya, tapi nggak tahu berapa kali. Tapi yang jelas lebih dari 5, maka dimulai dari 5. 6, 7, semacam itu. Seperti itu. Kalau kita ragu-ragu. Kemudian yang kedua, boleh nggak melepaskan rambut di waktu sholat bagi wanita? Boleh, tidak mengapa.
ya. Karena tidak ada larangan melepaskan rambut bagi wanita di waktu sholat. Yang ada adalah mengikat rambut. Itu yang dilarang, tapi itu khusus laki-laki. Adapun wanita tidak mengapa dia ya melepaskan rambutnya ataukah mengikat rambutnya. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik oleh penanya dan juga pendengar yang lainnya. Kami undang kembali di 0811 75 30.000. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dan pendengar setia Pekanbaru. Iya, silakan Ibu. Ini tentang apa nih Ustaz? Ada yang kemarin saya dengar, kalau kita kan dah tua nih Ustaz, dah 80 umur. Jadi tidak serumah dengan anak yang memberi zakat fitrah Ustaz. Katanya tidak wajib anak yang laki-laki itu membayar zakat fitrah saya. Sedangkan saya di rumah anak perempuan Ustaz. Sedangkan setiap tahun dia yang ngasih uang, kasih uang 50, ini mah untuk fitrah. Jadi saya belikan ke beras 3 kilo Ustaz untuk fitrah. Dan lagi waktunya Ustaz, tidak besok pagi mau raya Ustaz, 5 hari mau raya atau 4 hari mau raya, gitu Ustaz. Iya. Gimana tuh Ustaz? Betul tuh atau tidak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tunggu jawabannya Ibu. Silakan Ustaz. Oke. Baik. Kalau misalnya seorang anak mengasih uang 50.000 kepada ibunya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, yang mana sang ibu tidak tinggal di rumah anak laki-laki tapi tinggal di rumah anak wanita, bolehkah demikian? Sebelum menjawab soal ini, pertama kita harus pahami bahwasanya orang tua itu kalau dia tidak memiliki penghasilan, suaminya tidak ada, kemudian tidak ada penghasilan, maka wajib bagi anak itu memberikan nafkah. Wajib bagi anak itu memberikan nafkah kepada ibunya yang sudah tidak ada berpenghasilan, yang sudah suaminya sudah meninggal. Maka wajib bagi anak memberikan nafkah. Ya, kalau dia tidak memberikan nafkah, anak itu berdosa. Berbeda hanya kalau sang ibu tersebut ada suaminya, kemudian ada penghasilannya, ya. Tapi jika sang ibu atau sang ayah sama sekali tidak ada penghasilannya, wajib di sini anak memberikan nafkah. Ya. Tapi kalau mereka berpenghasilan, anak tidak wajib, tapi dianjurkan untuk memberikan nafkah. Tetap juga dianjurkan, walaupun tidak wajib. Kalau seandainya mereka berpenghasilan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, termasuk dari kewajiban seorang anak adalah mengeluarkan zakatul fitrah bagi ibunya yang tidak mampu. Walaupun sang ibu tersebut tinggal di rumah anak yang lain, anak perempuan yang lain. Maka bagi anak laki-laki wajib dia memberikan nafkah kepada ibunya dan mengeluarkan zakat fitrah untuk ibunya karena ibu tersebut tidak mampu. Jadi apa yang dilakukan oleh anak Anda tadi sudah benar, sudah tepat. Ya, dia ngasih uang untuk Anda mengeluarkan zakat fitrah, karena itu kewajiban dia. Ustadz, kalau seandainya saya mampu, misalnya anak saya mengasih zakat fitrah, boleh tidak? Boleh juga. Kalau seandainya Anda mampu, kemudian anak mengatakan, Bu, saya aja yang mengeluarkan zakat fitrahnya, walaupun dia tahu Anda mampu, nggak apa-apa. Kayak gini juga boleh. Apalagi kondisi tidak mampu, sang anak mengasih uang kepada ibunya untuk mengeluarkan zakat fitrah, lebih-lebih lagi dianjurkan. Wallahu a'lam. Nah, demikian insyaallah atas jawabannya, dan mudah-mudahan Ibu penanya bisa menyimak dengan baik dan juga para pendengar yang lainnya. Kami undang kembali di 0811 7530.000 atau di 0811 7545 444. Baik melalui telepon langsung maupun pesan singkat ataupun di pesan WhatsApp. Kami undang Anda kembali di 0811 7530.000 dan di 0811 7545 444. Baik, ada pertanyaan Ustaz dari pesan WhatsApp dari seorang penanya. Beliau mempunyai motor yang masih ada sisa kredit 4 bulan lagi. Cuman kredit ini adalah kredit riba. Ya, bagaimana untuk menyikapi permasalahan tersebut, Ustaz? Iya. Hendaknya dia cepat-cepat dia lunasin. Imma dia cepati dia lunasi, atau dia jual kendaraan tersebut untuk dia terhindar dari hutang riba.
atau dia cari pinjaman kepada teman tanpa riba, lunasi utang tersebut. Dia cicil sama temannya tersebut. Atau dia jual mobil tersebut, sepeda motor tersebut, kemudian uangnya dapat dia lunasi cicilan tersebut. Intinya manusia disuruh cepat-cepat dia menyelesaikan perkara ribanya. Semakin dia memperlambat, maka semakin dia memperpanjang sebetulnya dosa ribanya. Wallahu a'lam. Iya, demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak dengan baik oleh penanya kita. Kami undang kembali di 08117530.000. Anda yang telah terhubung, silakan. Ya, terputus, silakan diulang kembali di 08117530.000 atau di 0811754444. Taib. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Abdillah di Pekanbaru, Pak. Iya, silakan, Ibu. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini dua topik yang dibahas tadi terkait hibah. Jadi orang tua anak rencana menghibahkan ada aset gitu. Tapi karena terkendala untuk balik nama, ada biaya yang kemungkinan tidak disanggup, maksudnya dengan biaya yang agak besar, jadi agak ada kesulitan untuk balik nama. Tapi si orang tua tetap membuat surat pernyataan bahwa aset ini sudah dihibahkan ke anak beliau gitu. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz dari segi agamanya? Apakah diperbolehkan menghibahkan aset tanpa balik nama? Tapi dengan ada surat pernyataan dari orang tua dan ada saksi dari keluarga yang lain. Dan kebetulan yang saksi ini adalah orang tua, saudara-saudara dari orang tua saya sendiri gitu. Itu semua asetnya dihibahkan apa cuma sebagian saja? Sebagian Ustaz. Kebetulan ada 3 aset. Yang satu dihibahkan ke anak. Kebetulan anaknya tinggal saya sendiri yang perempuan dan tidak ada anak laki-laki gitu. Ya. Dia ketika menghibahkan itu dalam kondisi sehat apa dalam kondisi sakit? Dalam kondisi sehat. Enggak, ya taib. Cukup, insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Iya. Ya, silakan. Taib. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya orang tua menghibahkan sebuah aset kepada anaknya atau kepada keluarganya atau kepada orang lain tanpa adanya balik nama. Tapi itu disaksikan, ada saksinya. Apakah sah hibah tersebut? Jawabannya sah. Sah hibah tersebut walaupun tidak balik nama. Selama bukti hibahnya jelas. Ya. Kemudian yang kedua, dia menghibahkan dalam kondisi sehat. Tidak dalam kondisi sakit. Dan dia tidak menghibahkan seluruh hartanya. Tidak seluruh hartanya dia hibahkan. Maka ini sah hibah tersebut. Nah, tinggal nanti kalau seandainya dia menghibahkan kepada seorang anak dan anak lain tidak diberi hibah, maka nanti di sini dilihat orang tua itu apakah dia berlaku adil atau tidak. Kalau misalnya orang tua tersebut cuma satu anak saja dihibahkan, yang lain tidak misalnya, maka di sini orang tua tidak adil menurut syariat Islam. Anak yang menerima hibah tersebut boleh nggak dia pakai? Jawabannya boleh. Karena di sini yang tidak tepat adalah orang tua, bukan anak. Bukan anak yang menerima. Anak yang menerima hibah sah itu hibahnya. Tapi yang tidak tepat di sini adalah orang tua. Tetapi kalau seandainya anak-anaknya ridha, orang tuanya menghibahkan kepada si fulanah, karena si fulanah dia sendirian, ya dia belum menikah, kemudian dia tidak punya anak dan seterusnya, sedangkan kamu punya pekerjaan yang mapan, maka orang tua ngasih ini, maka ini sah-sah saja, tidak masalah. Intinya hibahnya sah walaupun tidak balik nama, selama tadi dalam kondisi sehat, tidak semua hartanya dia sedekahkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Tadi ada pertanyaan tertinggal Ustaz yang nelpon tadi. Beliau mengirimkan pesan lagi tentang zakat fitr tadi. Ibu tadi mengirimkan pesan, tadi sudah ditanyakan belum terjawab, bahwa dia mengeluarkan zakat itu seminggu sebelum hari raya. Jadi yang ditanyakan boleh apa tidak gitu. Seminggu sebelum hari raya boleh tidak? Boleh mengeluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Adapun 5 hari atau 7 hari, ini pendapat yang rajih tidak sah. Pendapat yang rajih tidak sah. Maka hendaknya dia keluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Tadi kelupaan saya menjawab. Maka dikeluarkannya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ya, tidak dikeluarkan jauh-jauh hari.
Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan sudah terjawab dan bisa disimak oleh penanya kita. Masih ada waktu, Ustaz? Mungkin 2 menitan ya, 1 menitan. 3 menit lagi azan di sini. Oh ya, barangkali ditutup aja, Ustaz, biar Baik. tidak mepet waktunya. Ada Ya. penutup. Nggih. Alhamdulillah tadi kita menghabiskan ya tentang masalah akad utang piutang. Kemudian kita masuk pada bab baru, bab kerjasama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal muamalah yang tidak benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dalam majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazuna atas waktu dan ilmu yang telah diluangkan untuk kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini waktu Indonesia Barat. Ikhwatal iman rahimani wa iyyakum, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian sesi kita dari kitab Bulughul Maram. Telah kita simak kajian dari awal hingga sesi tanya jawab, dan tentunya tidak bisa kami terima semua dan ajukan pertanyaan yang antum kirimkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah apa yang kita lakukan di kesempatan ini dan terus istiqomah di atas agamanya tabaraka wa taala. Ya khatiman, sampai di sini kebersamaan kita, dan tetap setia di 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.